warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap, yang kami hormati sahabat-sahabat Fatayat di seluruh penjuru Nusantara. Puji syukur biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya diberi tugas untuk memberikan materi tentang Ramadan ala generasi Z, tradisi dan modernitas. Sahabat-sahabat yang saya banggakan, bulan Ramadan selalu menjadi momen spesial bagi umat muslim di seluruh dunia. Dari generasi ke generasi, cara menjalani Ramadan terus berkembang seiring dengan perubahan gaya hidup dan teknologi. Saat ini dua generasi yang mendominasi populasi, milenial kelahiran tahun 1981 sampai 1996 dan generasi Z kelahiran 1997 sampai 2012. Pada saat ini generasi mereka sedang menjalankan ibadah puasa. Kalau saat ini itu adalah generasi Alpha. Jadi kalau generasi milenia itu lahiran 81 sampai 96, kalau generasi Z itu lahiran 97 2012. Nah, kalau generasi Alpha itu adalah generasi setelah 2012 sampai 2025 ini. Nah, dalam menjalankan ibadah puasa, mereka itu memiliki cara unik dalam merayakan bulan suci Ramadan. Berbeda, tetapi antara generasi milenial dengan generasi Z itu tidak begitu banyak perbedaannya. Karena milenial itu tumbuh di era peralihan antara teknologi dari internet, dial-up hingga media sosial yang berkembang pesat. Namun, banyak dari mereka masih memiliki hubungan erat dengan tradisi Ramadan yang diwariskan oleh orang tua. Tradisi seperti ngabuburit dengan berburu takjil di pasar Ramadan serta mudik ke kampung halaman masih menjadi bagian penting dari Ramadan mereka. Namun, milenial juga mulai mengadaptasi teknologi dalam praktek Ramadan mereka. Gitu. Terus aplikasi pengingat waktu namanya sholat, platform donasi digital, hingga kelas tafsir online itu menjadi bagian dari keseharian mereka dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Jika milenial mengalami transisi dari dunia analogi ke digital, sedangkan generasi Z itu lahir dalam era teknologi yang sudah matang. Jadi memang ada mengalami perkembangan antara generasi milenial ke generasi Z. Itu dulu itu masih makan bersama, ada acara buka bersama, namanya seperti itu. Jadi mereka itu masih menggunakan tradisi Ramadan generasi sebelumnya itu. Selain itu, bagi generasi Z, Ramadan itu bukan hanya tentang ibadahnya. Kalau di generasi Z ini, perbedaannya antara generasi Z dengan generasi milenial, generasi Z itu mereka itu dalam beribadah itu tidak hanya mereka beribadah di bulan Ramadan, hanya sekedar beribadah di bulan Ramadan, tetapi dengan adanya momen Ramadan ini, bagaimana mereka itu bisa mengekspresikan di media sosial ibadahnya. Itu. Sedangkan untuk bagi generasi Z, Ramadan itu bukan hanya tentang ibadahnya, tetapi juga bagaimana mereka mengekspresikan di media sosial. Tren seperti outfit Ramadan of the day, apa itu yang singkatannya itu OOTD atau apa itu, terus namanya vlog sahur dan berbuka, hingga challenge Ramadan menjadi bagian dari cara mereka merayakan bulan ini. Jadi mereka itu lebih ekspresif mungkin ya dibanding generasi milenial. Itu. Kalau generasi Z itu apapun kegiatannya itu dijadikan vlog mereka menjadi konten kreator dadakan mungkin ya, hanya di bulan Ramadan saja.
Jadi momen ini adalah momen terindah, bagaimana momen ini tidak untuk kenangan yang terindah jangan sampai terlupakan dengan cara mereka itu menyimpang kegiatan mereka itu dengan ngevlog bersama, atau semua kegiatan itu dibuat video terus mereka share ke media sosial gitu. Meskipun memiliki pendekatan yang berbeda baik generasi milenial maupun generasi Z, tetapi menjadikan ibadah sebagai inti dari Ramadan. Namun perbedaannya terlihat dalam cara mereka menjalankan ibadah gitu. Contohnya untuk sedekah. Kalau dulu itu yang zaman milenial itu biasanya mereka itu ada komunitas, membuat sebuah komunitas, terus mereka masak bersama, membuat tajil, masak bersama. Setelah itu mereka bagikan bersama-sama gitu. Tetapi kalau sekarang itu lebih praktis lagi, walaupun masih ada tetap yang menggunakan seperti itu, tapi ada yang lebih praktis lagi kalau di zaman Z ini, yaitu mereka itu memberikan uang terhadap penjual kolaknya, mamanya membuat berbagi kolak atau berbagi nasi box, mamanya kayak gitu. Jadi mereka itu memberikan uang terhadap penjual, terus setelah itu nanti penjual yang membagikan, bahwa mereka menjual tapi juga memberikan gratisan karena sudah ada yang membayarnya. Itu contoh. Terus masalah ceramah, kajian kayak gitu. Kalau dulu itu banyak kita membuat sebuah komunitas di mana ada pertemuan, setelah itu mereka membuat kajian. Tetapi sekarang lebih praktis lagi, mereka itu lebih mudah mendengarkan milenial itu masih tertarik pada ceramah di komunitas-komunitas atau di televisi mungkin ya, di televisi atau di pengajian di masjid gitu. Sementara ini untuk generasi Z itu lebih banyak mengkonsumsi konten ceramah di YouTube. Sekarang itu banyak ustadz-ustadzah itu membuat kajian itu, mereka mereka share mungkin di YouTube atau di TikTok ataupun di Instagram, itu yang bisa dikonsumsi oleh banyak orang. Jangankan untuk ustadzah yang mereka juga orang-orang generasi Z juga ya, di pondok pesantren pun seperti itu. Jadi anak-anak yang di pondok pesantren itu mereka tetap melaksanakan kajian secara offline langsung dengan ustadznya, tetapi juga ada fasilitas fasilitas untuk merekam kegiatan mereka kayak gitu loh. Jadi kiainya itu mengaji itu tidak hanya offline tetapi juga online. Jadi anaknya di pesantren mengaji dengan kiainya, orang tuanya di rumah juga bisa menikmati apa yang kiai anaknya itu dikaji oleh kiai yang ada di pondok pesantren itu. Jadi sekarang itu sangat luar biasa. Perkembangan antara generasi milenial dengan Z itu sangat luar biasa. Sekarang apapun itu bisa kita lihat di YouTube ataupun di TikTok atau di Instagram, banyak ya untuk fasilitas-fasilitas itu. Nah, jadi contoh lagi, tadarus Al-Quran. Kalau dulu itu setelah tarawih mungkin tadarus di masjid kayak gitu, atau ada komunitas-komunitas mengadakan pertemuan dengan muqaddaman kayak gitu. Muqaddaman itu adalah mengaji Al-Quran dalam satu majelis khatam 30 juz. Tapi kalau sekarang itu lebih mudah lagi. Mereka ada grup komunitas, di situ mereka membuat muqaddaman dengan membagi, di komunitas itu ada berapa? Ada 30 orang atau ada 60 orang. Maka kalau 60 orang berarti 2 kali khatam. Itu terus dibagi 3 hari harus khatam gitu. Jadi nanti dibagi satu A, 2 B, 3 C, A juz 1, B juz 2, C juz 3. Nanti kalau sudah selesai mereka checklist di grup itu. Setelah itu kalau sudah selesai ada yang bertugas untuk berdoa. Ketika berdoa itu secara virtual gitu ya. Terus perbedaannya itu sekarang mungkin lebih efektif, lebih efisien gitu ya. Jadi kita tidak harus bertemu dengan mereka, tetapi kita bisa ketemu secara virtual. Itu sangat luar biasa untuk generasi Z. Ini aja generasi Z. Bagaimana dengan generasi Alpha? Kita lihat besok seperti apa. Sangat luar biasa. Antara perbedaan milenial ke generasi Z sudah berkembang luar biasa. Nanti dari generasi Z ke generasi Alpha kita lihat perubahan yang luar biasa ke depan. Makanya kita sebagai generasi perempuan, generasi yang mengalami beberapa dekade generasi, kita harus siap menghadapi. Karena bagaimanapun kita perempuan adalah seorang ibu yang mengalami generasi ke generasi, dan perbedaan karakter anak pun berbeda. Sangat berbeda karakter anak dari milenial ke generasi Z
sampai anak kita yang generasi alpha. Kita sebagai perempuan muda harus siap menghadapi itu. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita sebagai generasi alpha. Kita mungkin bukan generasi Z, bukan generasi milenial, tetapi kita harus mampu menghadapi generasi Z dan generasi alpha ke depan, gitu ya. Jadi perbedaan ini lebih pada cara beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jika milenial masih menjaga tradisi dengan sentuhan teknologi, tetapi generasi Z lebih mengedepankan pengalaman digital yang praktis dan personal. Bagaimana dengan generasi alpha? Kita lihat nanti. Akan tetapi terlepas dari perbedaan itu semua, bagaimana dalam gaya SNS Ramadan tetap sama, memperkuat ibadah, meningkatkan kepedulian sosial, dan menjaga kebersamaan. Entah itu melalui tradisi berbuka bersama di rumah, atau berbagi takjil secara online, atau tadarus secara online dengan di grup WhatsApp atau di grup Telegram. Kedua generasi ini tetap membawa semangat Ramadan dengan cara mereka masing-masing. Intinya adalah bagaimana kita menghadapi Ramadan itu dengan sukaria, dengan bergembira, dengan ibadah secara hikmat dan khusyuk. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah dan kita diberi kesempatan kesehatan sampai akhir bulan Ramadan kita bisa menjalankan ibadah dengan baik. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.